Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Jamaah TVWN dimanapun Anda berada. Semoga Anda dan kita semua sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita untuk ngaji bersama di rumah Mama Dede. Masya Allah. Apa kabar Sarah? Alhamdulillah sehat. Anak Bawi sehat ya? Sehat. Ibu-ibu yang situ apa kabar, sehat ya? Wah beda ya. Saya nanya kabar kok kalian curiga sih? Wajah Mas Dede semringah banget. Iya, saya ngeliat loh kok ada dokter Lula Kamal, nggak tahu juga. Oh kangen ya? Saya pikir dokter Lula Kamal. Bu dokter Lula Kamal bukan? Bukan. Bukan ya, mirip sekali ya. Ini dari mana nih kalau ibu, saya boleh tahu nih bu? Pasar wisata halal. Pasar wisata halal? Wah berarti ada pasar wisata orang, Oke. Iya Pak Hajian ya. Berarti ada pasar wisata haram juga berarti ibu ya? Jangan. Ada yang halal berarti ada yang haram. Tapi Mas Bedu nih, karena wajah Mas Bedu sangat semringah hari ini membuat Zara jadi mau nanya sama Mas Bedu. Susah nggak pertanyaannya? Pertanyaannya, Mas Bedu pernah nggak sih merenung, kebayang gitu? Sebenarnya itu alasan kita sholat apa ya? Mas Bedu mah tiap hari merenung Zara. Kenapa tuh? Ya, emang waktunya merenung di toilet. Oh, enggak. Tapi kalau merenung untuk memikirkan masalah itu kayaknya sih Mas Bedu mah kayaknya nggak pernah deh. Kayaknya kalau Mas Bedu mah tahu kenapa kita sholat ya karena Mas Bedu ikut aja dari orang tua. Nah kan, kayak gini Dia kan ya Bu ya? Karena ikut orang tua sholat ya udah Mas Bedu sholat gitu. Mayoritas memang kita kayak gitu kan, orang tuanya sholat jadi ikutan juga sholat. Cuman kan kalau Zara pikir lagi kayak makan, kita alasannya makan karena untuk melanjutkan hidup ya kan, kebutuhan gitu kan, kebutuhan gitu kan. Nah kalau sholat tuh apa coba? Ya mungkin kalau kita sholat karena kita orang Islam kali jadi harus sholat. Ya tuh Mas Bedu aja jawabnya masih ragu-ragu ya Bu ya. Kayaknya kan agamanya masih kurang. Nah kita tanya sama Mama. Nah Mama yang kita tanya Mama yang lebih kita jelas tanya, ya. Nantikan Mama. Lebih ahlinya ya kamu. Setelah yang satu ini dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama. Sumringah amat lu. Iya. Dara ngeliat Mas Bedu Alhamdulillah. Mani harerang eta bajuna menceret-ceret. Buricak burinong. Iya. Silau. Silau, Mas. 100 real. 100 real. Masya Allah. 500 real. Kalau yang polos 25 real. Yang nggak ada apa-apanya Homsa real. Homsa real. 5 real itu mah kudungan. Kudungan ya, Oh iya. Mas, Mah, Dara mau nanya. Sok. Kenapa sih Mah kita harus sholat? Tadi udah nanya ke Mas Bedu, tapi Mas Bedu kan jawabannya masih agak ragu tuh Mah. Kayaknya nanyanya sama Mama nih Mah. Boleh Mah kasih Naon? penjelasan? Kenapa kita harus sholat? Iya, silahkan Mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Kenapa? Kita harus sholat. Harus sholat. Rasul bersabda, Bunyal Islamu ala omsin sahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis sholah wa ita'iz zakah wal haji wa shaum Ramadan. Islam itu tegak karena 5 perkara. Yang pertama, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulnya Allah. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, haji. Yang kelima, puasa di bulan Ramadan. 5-5-nya harus ada, baru Islam tegak. Kenapa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan untuk sholat? Masya Allah, ibadah sholat dengan ibadah-ibadah yang lain jauh berbeda. Ketika Allah perintahkan haji, Allah cukup berfirman, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabilan. Ketika Allah perintahkan untuk zakat, Allah berfirman wa atuz zakah. Ketika Allah perintahkan untuk puasa, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi berbeda. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk sholat, Rasulnya langsung diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke arasnya Allah. Jadi beda. Saking hebatnya yang namanya ibadah sholat. Yang kedua, apa sih yang nama hikmah sholat?
Kita ini dalam kita mengarungi hidup dan kehidupan, siapapun pasti punya dosa. Ada yang merasa tidak punya dosa? Nggak ada. Kita punya dosa. Salah. Kalau ada yang bilang, kalau seandainya saya punya dosa, kalau kan sombong. Iya, Bang. Kita semua pasti punya dosa. Rasul mengatakan, perbandingan yang namanya sholat. Seandainya di depan rumah kalian ada kali yang airnya ngalir dengan deras dan jernih airnya, kalian mandi sehari semalam 5 kali mandi di air yang jernih tadi, masihkah ada kotoran yang tersisa? Maksudnya apa? Kita tiap hari dosa mata ngelihat yang ganteng. Ibu suka ngelihat yang ganteng? Suka. Ngelihat yang cantik. Kalian suka ngelihat yang bohai? Suka. Normal. Dosa mata tahu. Kalau berdua enggak, Mang. Oh, enggak. Nggak norak. Agus tahu aja sama ama melu sama kelakuan lo. Gue tahu hati lo, Gus. Misalnya punten, mulut nih. Ada orang lewat. Wow, cemberut. Pas ngomong komentarin lah. Itu kan dosa mulut. Iya, Mah. Iya, Mang, betul, Bang. Terus jalan. Ada cewek bohai colek. Waduh. Dosa tangan. Dosa tangan. Nah, ini colek suka. Jawilem, dijawil gelem. Itu dosa kulit. Nah, dosa-dosa yang boleh jadi setiap saat kita melakukannya, kita semua pasti melakukan ini tanpa kecuali. Maka dengan mandi di sungai yang airnya jernih ngalir dengan deras tadi, kotoran-kotoran lahir kita akan terhapus. Terhapus, Masya Allah. Terhanyutkan daki-daki itu. Bersih nganyut dengan air kali yang deras tadi. Begitu pula dosa-dosa kita. Dosa batin kita. Dengan kita melakukan sholat itu akan dihapus. Ibarat kita mandi di air deras yang ngalir dengan jernihnya sehari semalam 5 kali. Bukankah Nabi besar kita Muhammad SAW mengatakan yang namanya sholat 5 waktu itu menghapuskan dosa. Subuh, habis subuh kita istighfar. Dosa dari isya sampai subuh diampuni. Habis lohor istighfar, minta ampun. Dosa dari subuh sampai lohor diampuni dan seterusnya seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Kita lihat hikmah sholat. Laki-laki balik berakal. Sholat di masjid 5 waktu harus di masjid berjamaah. Maksudnya apa? Hikmahnya apa? Kan ketemu tetangga. Hikmahnya silaturahim. Uhuah Islamiyah jalan dengan tetangga. Habis sholat, zikir, wirid, berdoa bareng-bareng. Ada masalah apa disampaikan. Sampaiin. Nih kenapa kita. Nah kalau Jumatan ini ibaratnya itu rapat desa, sedesa tuh. Kan banyak kan kalau Jumatan dan beda dengan biasa kan? Kan biasa, beda. Lebih banyak, penuh. Maksudnya ada masalah apa nih hikmahnya itu? Ngumpul, makanya dikasih khutbah. Ada ceramah agama dari khotib kan? Ini hikmahnya bahwa dalam hidup pasti ada pemimpin yang muncul. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Tuh. Di antara kalian ada yang muncul ke permukaan yang selalu mengajak orang berbuat baik, mencegah orang berbuat munkar. Mereka orang-orang yang beruntung. Inilah hikmah sholat Jumatan. Ada lagi yang namanya setahun 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha. Ini mungkin ini mah pertemuan akbar. Semua disampaikan. Coba. Ya dikatakan kalau tiap akan sholat Jumat selalu mengajak kepada ketakwaan. Agar kita jadi orang takwa. Bukan hanya omongan doang, dibuktikan. Tetangga yang susah dibantuin, yang sakit, yang miskin bawa ke dokter. Anaknya nggak sekolah, sekolahin. Jadi bukan hanya mengajak dengan kalimat, tapi buktikan. Ini hikmahnya sholat. Coba. Kalau sholat, kalau pergi ke masjid, saya tanya Anda nih ibu-ibu, kalian juga. Yang berhak duduk di depan, pejabat atau yang datang duluan? Yang datang duluan. Satpam datang duluan duduk di depan. OB datang duluan duduk di depan. Bupati terlambat di belakang. Beda kalau acara yang lain. Acara seremonial. Acara seremonial, misalnya acara mauludan, acara perkawinan. Bahkan sekarang nih, Mama selalu lihat di kursi dinamain. Ya. Bupati, istri bupati, camat, jangan sampai salah duduk tuh. Iya. Iya, Mak. Yang capek panitia di belakang.
Iya. Masalah apa? Beda di acara lain mah keduniaan. Tapi acara di masjid, siapa yang datang duluan tetap berinya di paling depan. Masya Allah. Artinya hikmahnya apa? Allah mengajarkan di mata Allah yang mulia bukan jabatan, bukan pangkat, bukan kekayaan, tapi ketakwaan. Itu hikmah yang kita ambil. Makanya orang kaya masuk ke masjid nggak belagu. Gue paling kaya. Orang miskin masuk ke masjid murungkut. Tahu nggak merungkut? Moyongkot gitu. Enggak, biasa aja. Semua hamba Allah. Makanya semua dengan gaya yang sama, menyembah Allah yang sama, gerakan yang sama, bacaan yang sama, itulah hikmah sholat. Masya Allah. Salat. Baik, kita akan lanjutkan lagi nanti setelah ini. Jadi jamaah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Nah, Naon? terjadinya perintah sholat 5 waktu kepada Rasulullah dari Allah Subhanahu Wa Taala itu langsung 5 waktu atau ada prosesnya? Ada tahapan 50. Tahapannya. Ketika Allah perintahkan waktu Isra Mi'raj, Rasulullah SAW di arasnya Allah perintahkan untuk sholat 50 kali. Masya Allah. Turunlah Rasulullah SAW ke lapisan langit yang keempat, bertemu dengan ruh Nabi Musa. Kata ruh Nabi Musa, apa yang Allah perintahkan kepadamu? Ya Rasulullah. Rasul menjawab, sholat 50 kali. 50. Ruh Nabi Musa bilang, umatmu mah kecil-kecil, umatku yang gede-gede aja nggak sanggup, nawar sama Allah. Rasulullah SAW udah nggak mikir malu, nawar. Di korting 5. 45, nggak bakal sanggup, naik lagi. Bayangkan dari 50, tiap datang menawar di korting 5. 9 kali menawar. Masya Demi cintanya Rasulullah SAW kepada kita umatnya, nawar 9 kali, nggak mikir malu. Nggak mikir gengsi harga. Kenapa? Cintanya kepada kita. Makanya sangat layak kalau kita selalu banyak bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allah dengan malaikatnya bersalawat, apalagi kita. Kenapa? Yang dapat wahyu dari Allah hanya Rasul menyampaikan kepada kita. Walaupun suami ibu namanya Wahyu, dia nggak dapat wahyu. Bininya Wahyu nih nggak dapat wahyu, cuman Rasul menyampaikan kepada kita. Sekarang begini deh, ibu-ibu ke pasar sok nawar, berani nggak Anda nawar ke tempat yang sama daging misalnya 9 kali, berani nggak? Ada daging kita dipotong untuk daging. Rasul saking sayangnya sama kita. Masya Allah. Makanya perbanyak bersalawat. Masya Allah, luar biasa hikmah daripada sholat ini. Yang pertama dinilai ketika orang itu meninggal dunia, sholat. Inna awwala ma yuhasabu bainal abdi yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama dinilai oleh Allah ketika seorang meninggal dunia, sholat. Kalau sholatnya baik, dia orang baik, dinilai yang lain. Kalau sholatnya tidak baik, dia orang buruk. Masya Allah. Rugi kan? Rugi mah. Makanya perbaiki sholatmu. Sahabat Rasul mengatakan, sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar dari Al-Quran. Karena dikatakan oleh Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Seorang sahabat mengatakan, kalau orang ini sudah sholat, rajin sholat, tapi ternyata kelakuannya masih melakukan perbuatan keji dan munkar, artinya sholatnya nggak berguna. Nggak berguna ya, Tidak hati. sia-sia ya Allah. Itu namanya STMJ. Sholat terus maksiat jalan. Saya tanya, adakah yang seperti itu? Ada. Sholat rajin, maksiat heueuh. Aduh. Sholat rajin sama bini galak. Aduh. Sholat rajin sama suami ngelawan wae, sama mertua koret, sama ipar judes. Aya nu kitu? Aya. Mana orangnya? Tadi di Artinya sholatnya belum benar. Belum benar, Bang. Tuh, hikmah sholat luar biasa. Makanya jangan kalian laki-laki sholat wajib di rumah. Kalau Anda sholat wajib di rumah, makemu kena. Iya. Ibu jangan selia. Ada yang bela diri. Mama, bukankah suami itu imam? Yang dimaksud imam, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, pemimpin, pelindung, penjaga. Nah, jadi itu bukan imam sholat, ngerti? Iya, Bang. Makanya Mama tanya, jawab dengan jujur. Apakah sembahyang wajib Anda seringan di rumah, seringan di masjid? Bisik-bisik. Yang di rumah mah. Anggi, laki lu beliin mukena. Robah. Ya Bang, insya Allah. Masjid, musola dimanapun ada. Itu bagi kaum laki-laki. Ya, Ma. Makanya hikmah daripada sholat itu luar biasa. Luar biasa.
kemudian menghargai yang di depan, yang jadi imam, yang paling fasih kiroatnya, Masya Allah. yang jadi imam, yang mengerti ilmu agama. Ilmu agama. Ternyata 3 orang sama fasihnya, sama pengetahuan agamanya, yang usianya lebih tua. Gambaran hikmahnya Dalam memilih sebuah pemimpin. dalam memilih seorang pemimpin yang mengerti tentang apa yang dia pimpin. Bukan yang banyak duitnya, bukan yang kaya. Bukan. Zaman sekarang kan berbeda. Iya, Yang Mas. duitnya banyak yang dipilih. Ya Allah. Belum tentu dia punya pengetahuan tentang apa yang dia pimpin tadi. Rasul bersabda, kalau kalian memilih seorang pemimpin yang bukan ahlinya, tunggu kehancurannya. Astagfirullah. Bukan bidang dia. Iya ya, Mas. Makanya kita tahu diri, di mana posisi saya. Ilmu apa yang saya tahu di situ. Cuman kalau sekarang mah, maaf dalam tanda kutip, survei membuktikan. Kalau dulu dokter jadi kedokteran jadi dokter. Kuliah fakultas kedokteran jadi dokter. Fakultas hukum jadi pengacara jadi hakim. hakim. Sesuai Sekarang keilmuan mah ya. dokter jadi apa gitu kan? Iya. Fakultas hukum jadi apa tidak menentukan. Punten, kalau mereka mau belajar tentang bidang yang dia kerjain sekarang sih, bertanya kepada ahlinya, silahkan jadi ngerti. Masalahnya mah kadang-kadang dia udah sarjana ini lah, nggak usah nanya, jadi kacau. Ya Allah. Nah, bukan bidangnya. Terus apa lagi? Yang namanya sholat nih, tiangnya agama. Ya. As-sholatu imaduddin, paman aqamaha faqad aqamadin, wa man tarakaha faqad hadamadin. Sholat tiangnya agama, siapa yang menjalankan sholat kokoh kuat agama. Yang meninggalkan sholat ruh agama. Apalagi? Yang namanya sholat, yang namanya sujud, Rasul mengatakan kita bisa diangkat oleh Allah. Perbanyaklah oleh kalian sujud. Karena kalau seorang sujud 1 kali dengan niat karena Allah, Allah mengangkat derajat 1. Menghapuskan dosanya 1. Apalagi kalau banyak sujudnya. Iya, Ma. Hadis lain Rasul mengatakan, perbedaan seseorang dengan orang kafir karena sholat. Orang beriman sholat, orang kafir tidak sholat. Bagaimana lagi? Sholat itu hebat luar biasa. Kalau wajib haji, istata' yang mampu yang sanggup. Puasa yang kuat. Ya. Yang sakitan boleh buka diganti di hari yang lain kalau sehat. Kemudian juga yang perjalanan boleh berbuka diganti di hari yang lain. Hari lain. Yang hamil, yang menyusui kalau dia sakit boleh buka diganti di hari yang lain. Kemudian yang tidak sanggup letoy seumur-umur. Nah, itu cukup dengan fidyah. Tapi sholat, sebelum datang kematian wajib sholat. Sanggup diri. Diri nggak sanggup duduk. Boleh di kursi, boleh di karpet. Duduk kalau sanggup berbaring. Cuma dengan kedipan mata ngedip. Ngedip nggak bisa pakai hati. Pakai hati nggak bisa disolatin. Ya Allah. Nauzubillah. Artinya kalau orang masih seger bugar selawat bed nggak sholat udah pengen disolatin. Disolatin. Baiklah, Kaki wajib Mah. sholat. Iya, bener, Mah. Mah, nanti kita lanjutin lagi ya, Mah. Masya Allah nih jamaah. Tema kita hari ini kenapa kita harus sholat, ini penting sekali untuk disimak. Nah, tapi nih, buat yang udah nanya di Instagram, di @rumahmamadede_tv1, pertanyaan Anda akan dijawab Mama setelah ini. Yang ada di studio, siapin pertanyaan juga ya. Tetaplah di Rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu jamaah, Anda masih bersama kami di Rumah Mama Dede. Masya Allah. Jangan ada yang mau Apa, Sar? Langsung. Ya. Tukang dagang pasti pada rawel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan Mah, saya dengan Melia dari Pasar Wisata Halal atau PW. Begini Mah, saya agak sedikit galau nih Mah soal anak-anak karena kebetulan kan saya punya anak yang masih di bangku SD kelas 1 ya Mah. Kira-kira Mama ada kiat nggak untuk bisa menanamkan untuk bisa sholat ya Mah, sholat tertib 5 waktu. Kebetulan kan di rumah juga ada masjid Mah. Jadi kira-kira Laki-laki perempuan? perempuan Mah, Ini umur sekarang 6 tahun. masih di bangku SD kelas 1? Iya, kelas Sampai sekarang masih di bangku yang SD? bontot. Nggak pulang-pulang ya di bangku SD terus. Ya Allah kesian anaknya. Gak usah dengerin dia Mei, dengerin Mama aja. Bagaimana menanamkan agar Ya. mau sholat ya, Mah? Iya, Masya jadi Allah. kira-kira kiat-kiatnya apa Mah supaya kita bisa mendisiplinkan anak untuk bisa sholat 5 waktu langsung ke masjid. Jadi biar dia bisa lebih semangat memotivasi anak saya itu yang kelas 1 SD supaya bisa lebih rajin sholat 5 waktunya Mah. Iya. Ya. Terima kasih Mah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak wabarakatuh. Delia. Saya SUT. rasa bukan Maila dong. Bukan Melia? Melia. Melia ya, Bu ya? Melia, Maila. Maila anaknya Mas Bedu. Maila anak saya, Mah. Melia. Melia.
hampir sama kan, Iya, beda AI doang yang pindah. Iya, betul. Meila nanya, Melia nanya. Saya yakin bukan hanya Melia doang yang punya kasus ini. Hampir semua kita termasuk mereka yang bapaknya hafal Quran aja. Pengen banget anaknya. Ngajarin anak tuh memang susah, Mei. Apalagi zaman sekarang. Karena kalau dulu mah zaman saya kan belum ada TV. Yang punya radio aja tahun 60-an itu orang kaya dianggapnya satu rumah satu radio. Diteng-teng-teng-teng ke dapur, ke kamar rame-rame, kerubut, keluarga ikut. Sekarang mah tiap kamar ada TV. Alhamdulillah. Anak-anak pada punya HP. Yang masuk di otak anak dari emak, dari sekolah, dari lingkungan, dari bacaan, tontonan, ini rumet tuh anak. Makanya Islam semenjak dini mengajarkan, Rasulullah SAW bersabda, ajarkan anak kalian sholat. Dari kecil, 7 tahun terus paksa sholat. 10 tahun belum sholat boleh dipukul. Saya yakin. Zaman sekarang banyak sekali alat-alat membantu yang mengajarkan anak sholat. Sampai boneka. Banyak permain yang majak sholat. Kita arahkan. Kalau peribahasa mengatakan Allah bisa karena biasa, Mei. Masya Allah dari kecil. Kan mau kena lucu-lucu tuh dengan gambar warna-warni. Masya Allah. Lucu-lucu. Dibelikan oleh kita. Sholat. Ya, kasih sajadah. Ayo bareng sholat sama mama. Kalau mama belum nengok kiri kanan, jangan nyolek mama ya. Kalau adek pengen jajan tuh duit. Kalau pengen makanan nih, makanan. Kalau capek jangan godain mama ya. Itu diajarkan dari kecil. Saya yakin, Mei, ini semua pasti kita bisa melakukannya. Karena dibiasakan semenjak dini, kita siapkan tuh makanan buat jajan ya, apa yang dia doyan, minuman. Jadi nggak ngeganggu kita. Nah, kan kalau kayak saya rumahnya di perumahan kayak bedu gitu kan. Itu artinya banyak tukang jajan. Kalau mau jajan nih duitnya ya, jangan godain mamah ya lagi sholat. Itu anak akan mengerti. Diajakin, terus dipaksa. Nah, kalau 7 tahun belum juga sholat, terus dipaksa. 10 tahun kata Rasul boleh dipukul. Mendidik anak bahwa ini adalah kewajiban. Wa'mur ahlaka bisholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah semua keluarga kalian untuk sholat dan sabar. Allah tahu. Toha 132. Kenapa sabar? Ngajakin jalan-jalan gampang lah susah. Ngajakin ke mall gampang. Ngajakin makan-makan gampang. Ngajakin ke pantai gampang. Ngajakin yuk keliling-keliling, yuk muter-muter. Nyari angin gampang. Ngajakin sholat mah susah. Caranya bagaimana, Mei? Pertama, ajakin. Yang kedua kasih contoh. Bareng-bareng yuk berwudu sama mama. Ya sholatnya begini. Yang ketiga doakan. Insya Allah dengan doa yang terus menerus, ud'uni astajib lakum, Allah kabulkan doa kita. Ini berat tapi kewajiban. Makanya Allah berfirman, wastabir, bersabar terus menerus. Ini berat tapi sekali lagi kewajiban. Mana Ibu Meli? Jangan sampai lagi kecil sekolah begini. Dur subuh. Kasihan ya mau dibangunin, nggak tega lagi nyenyak, itu kita dosa. Ini kewajiban ya Allah, bangunin, cuci tuh mukanya pakai air, kupiak, melek dia. Kewajiban. Jangan kasihan anak lagi tidur, lagi nyenyak, itu yang dosa kita. Ya, mah. Udah gede mah hese. Nah, sekarang beralih ke Instagram nih, mah. Banyak banget nih antusias pertanyaan mengenai tema kita, tapi yang dipilih nih dari Imas AAAS 3. Imas AAAS 3. Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam Imas Galau nih mah. Saya mau tanya, bagaimana caranya agar ayah saya bisa melaksanakan sholat? Susah banget kalau disuruh sholat. Sholatnya itu hanya 2 kali dalam 1 tahun. Hanya sholat id aja. Terima kasih Mas, semoga pertanyaan ini dijawab. Wahai Imas, oleh Anda buka tuh TV di rumah Anda. Berita kematian apalagi zaman corona. Yang muda-muda banyak yang pada mati, apalagi yang tua emang nggak kena corona aja pada mati. Udah saatnya mati. Kalau ayah Anda nonton TV survei membuktikan itu kan itibar contoh. Si Anu meninggal tabrakan, si Anu meninggal karena corona, si Anu meninggal karena TBC, si Anu meninggal karena nyesek dan seterusnya. Ayah Anda usianya berapa? Mas gitu. Artinya Anda punya kewajiban melindungi keluarga.
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Hei orang yang beriman, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian pada api neraka yang bahan bakarnya manusia dan juga batu. Ya Allah. Jadi Imas punya kewajiban. Nih. Ayah, kedengeran nggak tuh ya? Azan di masjid ya. Nanyain ya, Mah. Kalau Anda punya suami, suami Anda suruh nuntun tuh mertuanya. Ajakin ya, Mah. Iya. Kalau Anda punya anak cowok, akinya tuh kakeknya ajakin. Ajakin. Karena mamah melihat tetangga mamah tidak sedikit yang ayahnya tadinya nggak pernah ke masjid, anaknya rajin, bapaknya dibawa. Yang emaknya tadinya nggak pakai kudungan, anaknya pakai kudungan, emaknya jadi pakai kudungan. Masya Allah. Dia cerita dulu nggak pernah sholat karena anaknya ngaji di masjid, ngajakin emaknya sholat. Tidak mustahil dan survei membuktikan banyak kejadian seperti itu. Imas tetap kewajiban kita. Karena orang Sunda punya peribahasa, jika racak ninggang batu laun, laun jadi ceglok, netes tes. Air dikit. Dikit. Batu keras. Keras. Tapi kalau terus menerus ceglok. Cenglok. Bolong juga tuh. Bolong. Sadar, itu maksudnya. Iya. Iya, Masya Allah. Berarti nih Mah, kita harus memotivasi orang tua untuk Wajib. ingat wajib sholat. Ingat mati dengan supaya dia Iya. mau sholat gitu ya, Mah. Nah, diingetin terus. Seperti Mas Bedu nih, ada yang mau diingatkan sama pemirsa, silahkan. Iya nih, Mah. Bedu mau mengingatkan sesuatu Mah tentang informasi kesehatan, Mah. Oke, Nanti mangga. bukan Bedu yang akan ngingetin, bukan Bedu. Izin ya, Mah ya. Oke, mangga. Ya. Ya baik Bapak Ibu jamaah di rumah, jangan kemana-mana dulu karena sebentar lagi bakal ada Mbak Lula Kamal yang mau bagi-bagi informasi kesehatan untuk kita semua bersama suplemen sendi Well Move. Silakan Mbak Lula. Kami sembahyang di malam. Yang namanya sholat itu adalah tiangnya agama. Kalau sholatnya benar, amalan yang lain dinilai. Kalau sholat tidak benar, amalan yang lain tidak dinilai. Di dalam Al-Quran ada 3 ayat yang selalu bergandengan. Aqimus sholah wa atuz zakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama IP Nabawi Bedu terakhir ya. Nih mau ngejawab IP sekalian mau ngasih informasi buat pemirsa di rumah. Boleh. Jadi yang pertama tuh jangan panik, jangan berhenti beraktivitas. Jadi kita tetap nih kuncinya harus tetap beraktivitas, tetap berolahraga, jaga daya tahan tubuh dan tambahannya minum Well Move. Kenapa minum Well Move? Karena Well Move ini adalah suplemen sendi yang bekerja melumasi dan memperbaiki tulang lawan sendi sehingga sendinya jadi lentur dan mudah untuk digerakkan. Well Move ini terjamin kualitasnya ya, karena dibuat dengan teknologi tinggi dengan bahan baku yang diimpor dari Amerika, Eropa, dan Jepang. Nah, bahan baku Well Move ini juga alami, diambil dari tulang rawan ikan laut sehingga aman untuk dikonsumsi dalam jangka waktu panjang. Secara rutin lagi konsumsinya ya. Tambahannya, Well Move ini dilengkapi dengan vitamin C dan zinc yang memang berperan untuk menjaga daya tahan tubuh apalagi saat pandemi. Jadi minum Well Move ini bukan cuma mengatasi nyeri sendi tapi juga menjaga daya tahan tubuh kita. Nah, lengkap kan? Nah, tambahannya lagi nih, Well Move ini nih kalau minumnya tuh harus rapi supaya memang hasilnya jadi maksimal. Cara minumnya bagaimana? Minumnya 3 kali sehari 1 kaplet. Kalau bicara halal apa tidak, alhamdulillah Well Move ini sudah halal karena sudah mendapatkan sertifikat halal. Bahkan satu-satunya suplemen sendi yang mendapatkan halal award yang diselenggarakan oleh MUI. Jadi rahasia sendi sehat itu nggak harus mahal, tapi harus terjamin kualitas dan keamanannya. Nah, buktinya nih ya, harganya Well Move terjangkau. 1 amplop seperti ini harganya cuma 20 ribuan. Kalau yang lain lah cek aja sendiri ya. Nah, kalau ada suplemen sendi yang harganya terjangkau, jelas halalnya dan alhamdulillah nih terbukti berkhasiat. Memang kita masih mau nih ibu-ibu beli suplemen sendi yang udah mahal, nggak jelas lagi halalnya. Tentu tidak ya ibu-ibu ya, yang mahal mah jelas, ngambil untungnya kebanyakan. Kalau mau cari Well Move juga gampang ya, yang deket-deket aja sama rumah. Toko obat, apotik, atau minimarket yang deket sama rumah. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Nah, Mah, Non. untuk
kenapa harus sholat nih? Pastinya pertanyaan dari jamaah. Boleh nih Mas Bedu? Boleh kita lempar lagi ya? Boleh kita beri kesempatan lagi. Mangga. Silakan ada yang mau bertanya? Berdiri. Boleh Bu, silakan. Mangga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini Mokhtar. Saya dari Pasar Wisata Halal. Iya. Rin. Saya mau nanya nih, Mangga. soalnya galau. Oh, galau. Iya. Iya. Kenapa Kan nih? gini, Mama tadi bilang bahwa hikmah dari sholat itu memberikan impact dan influence kepada kepribadian orang, dan jadi akhirnya orang itu menjadi baik, menjadi bagus kalau jadi pemimpin teh, ya kan? Nah, tapi dalam kehidupan sehari-hari itu kalau misalnya begitu, orang-orang tuh pada bilang, nggak, orang tuh banyak yang nggak sholat juga. Tapi kadang-kadang 3 kali sehari, kadang-kadang suka-suka, bolong-bolong, tapi infaknya banyak, terus dia baik. Nah, tuh gimana tuh jawabnya tuh? Oke, kita jawab aja Rin, jangan susah-susah. Iya. Yang namanya sholat itu adalah tiangnya agama. Kalau sholatnya benar, amalan yang lain dinilai. Kalau sholat tidak benar, amalan yang lain tidak dinilai, Rin. Di dalam Al-Quran ada 3 ayat yang selalu bergandengan. Aqimus sholah wa atuz zakah. Dirikan sholat, keluarkan zakat. Artinya ini bersatu nih Rin. Kalau dia sholat tidak zakat, sholatnya nggak diterima. Kalau dia zakat tidak sholat, artinya zakatnya nggak diterima. Karena ini bergandengan. Yang kedua, anis kurli wali daika. Bersyukur kepadaku, bersyukur kepada orang tua. Kalau kita rajin ibadah tapi sama orang tua judes, sama orang tua koret, sama orang tua pelit, bahkan jauh dari orang tua, itu nggak diterima. Taat syukur kita kepada Allah karena harus bergandengan. Atiullaha wa atiur rasul. Harus taat dengan Allah, taat dengan Rasul. Kalau orang hanya taat dengan Allah yang ikuti Al-Quran, sunnah Rasul tidak tertolak. Karena sekali lagi, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatun nabiyyin. 2 perkara yang aku tinggalkan buat kalian. Kalau kalian berpegang dengan 2 perkara, hidup kalian selamat dunia akhirat. Quran dan sunnah Rasul. Ini bergandengan. Jadi sholatnya cuma 3 sehari. Kok dia ingin sedekah? Ya iya mah. Artinya sekarang. Kalau Rin bikin rumah tiangnya 3. Teguling apa ajeg? Teguling. Tahu nggak ajeg? Tegak. Ajeg tegak. Kokoh. Tidak kokoh kan? Teguling kalau cuma 3. Teguling. Makanya Allah perintahkan 5 ya 5. Bahkan yang paling baik lagi ditambah dengan yang sunat. Karena sholat kita yang 5 ini belum tentu sempurna, belum tentu diterima oleh Allah. Ditambahin untuk penguatnya dengan tiang penyangga. Coba kita punya rumah yang wajib 4 tiang, depan 2, belakang 2. Kalau biar indah, tambah tiang di sini, direkayasa tiangnya diukir-ukir, itu sunat. Makin indah nggak? Indah dong. Makin kuat nggak? Kuat. Makanya sangat salah kalau Anda katakan, saya jawabnya bagaimana? Kagak bingung-bingung. Sholatnya tiangnya agama Rin. Kalau sholatnya nggak sampai 5, salah. Walaupun dia sedekah, zakat, berbuat baik, tapi karena dia sholat yang utama tidak dikerjakan, maka buruk kelakuannya di hadapan Allah. Begitu Rin. Allah. Nah, kita boleh bacakan lagi yang di Instagram ya Mas Bedu. Dari Sri Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sri Saiful. Galau nih Mas. Ada apa? Mau tanya, bolehkah tempat sholat berdampingan dengan kamar mandi? Dan kamar mandi tersebut ada WC-nya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kamar mandi, di sini sholat. Kan dari kamar mandi ke sholat ada dindingnya. Kagak ngape-ngape. Yang kagak boleh Sri, lu sholat di kamar mandi. Terus lanjut, ada Kezia 5. Assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam. Apa orang yang nggak mau sholat itu tunggu hidayah? Apa gangguan jin? Setannya udah banyak, jadi malas mengerjakannya. Lebih seneng nongkrong di kafe sama temennya daripada mengerjakan sholat di masjid. Atau udah terbiasa nggak sholat nih Ma? Terima kasih. Dia yang namanya hidayah, bukan nungguin hidayah. Dikejar, dicari, itulah hidayah. Yang namanya sholat kewajiban. Kalau kita mengaku muslim, wajib sholat dong. Ngapain nongkrong di kafe sholat? Kagak.
Bagaimana kalau ujuk-ujuk gempa, kapannya roboh lu mati? Kapan benernya? Innalillahi. Begitu, jangan nungguin mati dulu. Iya, Pas lagi mau nyeruput, geblok kayak lu. Hati-hati. Jadi mempersehat, yuk kita Ya, sholat. Mah. Baik, kalau begitu Mama, karena keterbatasan durasi jadinya, mohon maaf ya, pertanyaan dari Instagram nggak bisa semuanya maafkan. dijawab oleh Mama. Terima kasih Mama tausiahnya hari ini, jamaah. Alhamdulillah nih. Tentunya ilmu kita nambah lagi hari ini mengenai mengapa kita harus sholat. Seperti yang tadi Mama sudah sampaikan, sholat itu ibaratnya kita membangun rumah kita di akhirat nanti. Kalau Anda mau rumah Anda menjadi bagus, megah dan kokoh, perbanyaklah tiangnya. Nah, karena sholat ini adalah tiang agama, untuk itu jangan dikurang-kurangin. Justru lebih baik ditambahin dengan sholat-sholat sunnah dan juga sholat-sholat lainnya yang disunahkan oleh Rasulullah dan juga dianjurkan di Al-Quran. Nah, kita berdoa yuk supaya kita tetap istiqomah menjalankan sholat. Silakan, Mah. Baik pemirsa, ibu-ibu yang cantik dari pasar. Yuk, kita angkat tangan orang pasar. Kita bermohon kepada Allah, hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Dengan iman dan takwa yang ada, insyaallah kami kerjakan segala perintahmu. Kami hindari apa yang dilarang ilmu ya Allah. Engkau perintahkan kami sebagai seorang muslim untuk sholat, insyaallah ya Allah. Kami kerjakan sholat yang kau perintahkan 5 waktu, insyaallah pada waktunya ya Allah. Rasul memerintahkan untuk sembahyang sunat, insyaallah kami pun mengerjakannya. Walaupun memang ada kekurangan sedikit-sedikit, namun dari hati yang paling dalam ya Allah, kami mohon tancapkan dalam dada kami bahwa sholat 5 waktu merupakan kewajiban kami, bahwa sholat 5 waktu menentukan bagaimana baik buruknya kami di alam akhirat. Ya Allah, begitu pentingnya ibadah sholat sampai Rasulullah mengatakan ini merupakan tiangnya agama. Oleh karena itu ya Allah, hunjamkan ke dalam dada kami tentang kewajiban sholat. Sadarkan kami kalau kami lalai dalam sholat. Sadarkan kami kalau ada di antara kami yang meninggalkan sholat, apalagi sholat wajib yang 5 waktu ya Allah. Tentu dengan bimbinganmu, tuntunan darimu, petunjuk darimu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede, terima kasih Mah buat ilmu dan tausiahnya. Sarah, terima kasih. Sama-sama Mas Bedu. Terima kasih. Dan terima kasih jamaah dari Pasar Wisata Halal sudah hadir di studio. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mamah Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.